Hai Kak Dauni, selamat datang di Sumatera Barat. Sumatera Barat atau Tanah Minang ini yang menyimpan banyak keistimewaan yang hingga diakui dunia, dari kulinernya, alat musik, senjata tradisional, pesona desa, ombak, dan arsitekturnya yang rancak banget. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera yang dijuluki dengan Ranah Minang. Sumatera Barat ini yang berbatasan dengan Riau di bagian timur, Sumatera Utara di bagian utara, Jambi di bagian selatan, dan Bengkulu di bagian barat. Dengan motonya berbunyi Tuah Sakato dari bahasa Minangkabau berarti bersepakat melaksanakan hasil mufakat. Dengan lambang provinsi berupa rumah gadang atau balai adat di mana tempat orang-orangnya bermufakat, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Sumbar yang beribu kota di Padang ini dengan penduduk mayoritas agama Islam, menyusul Kristen, Katolik, dan Buddha. Minangkabau sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Minang dan Kabau, yang artinya menang kerbau. Dari ini bisa menjelaskan topi kemenangan perempuan di Minangkabau dan atap rumah adat Minang yang berbentuk seperti tanduk kerbau, yaitu rumah gadang. Disebut rumah gadang, rumah tradisional ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk di dalam satu suku atau kaum tersebut secara turun-menurun, yang diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah gadang, biasanya terdapat dua bangunan rangkaian atau yang biasa disebut dengan lumbung padi. Hal menariknya, pembangunan rumah ini aslinya tidak menggunakan paku untuk merekatkan dan menyambung dua bagian kayunya. Bahan yang digunakan yaitu pasak, jadi saat terjadi gempa, rumah ini hanya mengikuti ritme guncangan sehingga tidak roboh. Jumlah kamarnya yang ganjil antara 3-11 bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Dalam hal berkesenian, Sumatera Barat memiliki saluang, yaitu alat musik tiup khas Minangkabau. Alat musik ini yang terbuat dengan berbahan dasar bambu dengan memiliki hanya 4 lubang. Kabarnya pemain saluang memiliki mantra tersendiri bernama Pitunang Nabi Daud yang berguna untuk menghipnotis penontonnya. Dari simantranya kira-kira seperti ini. Malapehang pituang Nabi Daud, beruang tabang takagum-kagum, ayah Maria tahanti-hanti, takajuik bidadari di dalam surga, mendengar bunyi saluang ambo, kunulah anak sidik manusia. Kira-kira begitulah dalam mengiringi musik ataupun pageran tarian serta ritual di Minang biasanya disandingkan dengan talempong. Talempong ini adalah alat musik yang dipukul yang sangat mirip dengan gamelan. Untuk tarian, kalian pasti sudah familiar dengan tari piring yang ada sejak 800 tahun yang lalu. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Tari piring dimaknai sebagai rasa syukur masyarakat terkait hasil panen yang sukses serta perlindungan dewa dari berbagai ancaman terhadap diri mereka. Piring-piring yang selalu digunakan dalam tari piring melambangkan pemberian saji terhadap dewa, serta tari gelombang untuk menyambut pengantin, dan tertentu tidak lupa tari indang atau tari dinding badinding. Untuk lagu Sumatera Barat atau Minang memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampuang atau memanggil para perantau untuk pulang seperti lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Tapi ada juga yang bertemakan cinta, berkisah tentang seseorang kehilangan kekasih yang sangat ia cintai yang berjudul Ayam dan Lape. Namun untuk kesenian sebenarnya orang Minang lebih hebat dalam seni merangkai kata-kata atau bersilat lidah yang penuh dengan sindiran, hiasan, metafora, nasihat keras, dan berbagai majas-majas dan perumpamaan. Kemudian Minang memiliki seni tenun Minang yang sangat terkenal, sampai mesin tenun songket Minang diabadikan di lembaran uang Rp5.000. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan dan pakaian. Untuk perempuan pakaiannya disebut dengan bundo kaduang atau limpape rumanan gadang, lengkap dengan tekuluk atau penutup kepala khasnya. Nah, satu lagi yang paling banyak diakui di dunia dari budaya Minang yakni makanan khasnya yaitu rendang, yang 8 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia sejak tahun 2011. Di tahun 2021, rendang berada di posisi 11 makanan terlezat di dunia. Rendang sudah ada sejak abad ke-16 yang berbahan daging dan rempah-rempah istimewanya di dalam satu piring. Bukan cuma rendang, ada juga sate padang, dendeng paru, dan gulai tambusu yang sangat populer se-Nusantara.
Dan di Sumbar bukan hanya ada suku Minang saja, ada juga suku Mentawai yang menghuni 70-an pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera, serta suku Mandailing yang terpusat di Pasaman dan Pasaman Barat. Keberagaman ini yang menjadikan Sumatera Barat kaya akan perayaan dan festival budaya seperti Festival Tabuik, perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura gugurnya cucu Nabi Muhammad. Nah, di Sumatera Barat ini masih banyak hutan yang asri loh, tempat beberapa endemik dari flora hingga fauna. Yang paling populer adalah burung kuau raja, burung yang dijadikan maskot di provinsi ini, yang jika bulu-bulunya dibuka akan berbentuk seperti kipas. Di atas kepalanya terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna hitam. Baik, perjalanan kita melusuri Sumatera Barat ini telah panjang dan saya usaikan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.